Di tengah panasnya padang pasir Mekah, di kota yang menjadi pusat perdagangan dan peradaban Arab saat itu, lahirlah seorang pemuda dari keluarga terpandang Quraisy. Namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ia bukan orang biasa. Ia adalah anak dari Amr bin Hisham yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Jahal, tokoh yang paling keras menentang dakwah Rasulullah SAW. Nama ayahnya begitu ditakuti, disegani, sekaligus dibenci oleh kaum muslimin. Di mata Quraisy, Abu Jahal adalah pemimpin yang tegas dan berpengaruh. Namun di sisi lain, ia adalah simbol kebencian terhadap kebenaran. Sebagai anak dari sosok sebesar itu, Ikrimah tumbuh dalam bayang-bayang kekuasaan, kehormatan, dan kebencian terhadap Islam. Sejak kecil, Ikrimah dididik untuk mempertahankan tradisi leluhur. Ia diajarkan bahwa berhala adalah kehormatan, bahwa ajaran nenek moyang adalah harga diri, dan bahwa ajaran Rasulullah adalah ancaman yang harus dihentikan. Setiap hari, ia menyaksikan bagaimana ayahnya berbicara dengan penuh amarah tentang Islam, bagaimana ia merencanakan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah, dan bagaimana kaum muslimin diperlakukan dengan keras. Semua itu membentuk cara pandang Ikrimah. Ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, tegas, dan berani. Tubuhnya kuat, pikirannya tajam, dan hatinya penuh semangat untuk membela apa yang ia yakini benar. Di usia mudanya, ia sudah dikenal sebagai sosok yang berpengaruh di kalangan Quraisy. Banyak orang menghormatinya, bukan hanya karena siapa ayahnya, tetapi juga karena kemampuannya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tertanam sangat dalam di hatinya, kebencian terhadap Islam. Bagi Ikrimah, Islam bukan sekedar agama baru. Islam adalah ancaman terhadap kehormatan keluarganya. Islam adalah sesuatu yang telah mengambil banyak dari kaumnya, pengaruh, kekuasaan, bahkan kepercayaan yang telah diwariskan turun-temurun. Dan yang paling dalam, Islam adalah lawan dari ayahnya. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, konflik tidak berhenti, justru semakin memanas. Berbagai peperangan pun terjadi, dan Ikrimah tidak pernah absen dari barisan Quraisy. Ia turun ke medan perang dengan penuh keyakinan, membawa semangat balas dendam dan kebanggaan sebagai anak Abu Jahal. Ia berjuang dengan keberanian, tanpa ragu, tanpa takut. Namun yang tidak ia sadari, setiap langkah yang ia ambil justru sedang membawanya semakin dekat pada takdir yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Di satu sisi, ia adalah simbol perlawanan terhadap Islam. Namun di sisi lain, ia adalah manusia yang hatinya suatu hari nanti akan disentuh oleh kebenaran. Mekah saat itu bukan hanya menjadi saksi pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan batin. Dan tanpa disadari, benih-benih perubahan mulai ditanam, meski masih tertutup oleh ego, amarah, dan warisan masa lalu. Ikrimah belum tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan berhenti sebagai anak musuh Islam, bahwa suatu hari ia akan berdiri di sisi yang berlawanan, bukan sebagai penentang, tetapi sebagai pembela. Namun untuk sampai ke sana, ia harus melewati jalan panjang, penuh konflik, ketakutan, dan ujian yang akan mengguncangkan seluruh keyakinannya. Dan semua itu baru saja akan bermula. Hari-hari di Mekah tak lagi sama. Apa yang dulu terasa tenang, kini berubah menjadi penuh ketegangan. Bisikan tentang Islam terdengar di setiap sudut kota, dan bagi kaum Quraisy itu bukan sekedar kabar, itu ancaman. Di tengah situasi itu, Ikrimah bin Abu Jahal berdiri sebagai salah satu pemuda paling berani. Ia bukan hanya mewarisi nama besar ayahnya, tapi juga mewarisi api kebencian yang terus menyala terhadap dakwah Rasulullah SAW. Sejak wafatnya Abu Jahal dalam Perang Badar, luka itu belum pernah benar-benar sembuh. Bagi Ikrimah, kematian ayahnya bukan sekedar kehilangan, tapi juga kehinaan yang harus dibalas. Dan siapa yang ia anggap sebagai penyebabnya? Kaum muslimin dan Rasulullah.
Sejak saat itu, kebenciannya berubah menjadi tekad. Tekad untuk melawan, tekad untuk menghentikan Islam dengan cara apapun. Dalam berbagai pertempuran setelahnya, Ikrimah selalu berada di garis depan. Ia ikut dalam perang Uhud membawa amarah yang membara. Pedangnya terhunus bukan hanya untuk bertempur, tetapi untuk membalas dendam. Di medan perang, ia dikenal sebagai sosok yang tak gentar. Langkahnya cepat, serangannya tajam, dan keberaniannya membuat lawan waspada. Namun, di balik keberanian itu, ada sesuatu yang lebih dalam, emosi yang belum selesai. Setiap kali ia melihat kaum muslimin berdiri teguh meski jumlah mereka sedikit, setiap kali ia mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan dengan penuh keyakinan, ada sesuatu yang terasa mengusik hatinya. Tapi Ikrimah menolak untuk mendengarnya. Ia menutup dirinya rapat-rapat. Baginya, keraguan adalah kelemahan dan ia tidak boleh lemah. Waktu terus berjalan dan Islam semakin berkembang. Dari Mekah hingga Madinah, pengaruhnya meluas. Bahkan sebagian orang Quraisy mulai diam-diam menerima ajaran itu. Ini membuat Ikrimah semakin gelisah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ajaran yang dulu kami anggap lemah, kini justru semakin kuat? Pertanyaan itu menghantui, tapi ia menepisnya dengan satu jawaban. Islam harus dihentikan. Konflik semakin terasa saat Rasulullah berhasil menguatkan posisi kaum muslimin di Madinah. Perjanjian demi perjanjian terjadi, strategi demi strategi dijalankan, dan perlahan keseimbangan kekuatan mulai berubah. Ikrimah bisa merasakannya. Ia tahu ini bukan lagi sekedar perlawanan biasa. Ini adalah perubahan besar yang jika tidak dihentikan akan mengguncangkan seluruh tatanan Mekah. Dan puncaknya mulai terasa saat kabar besar itu datang. Rasulullah dan kaum muslimin bergerak menuju Mekah. Bukan dengan pasukan kecil, tetapi dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kota Mekah gempar, kaum Quraisy diliputi ketakutan yang belum pernah mereka rasakan. Ikrimah pun merasakan hal yang sama, namun ia menolak untuk menunjukkan rasa takut. Di dalam hatinya terjadi pergolakan besar. Di satu sisi, ia ingin melawan sampai akhir. Ia ingin mempertahankan kehormatan keluarganya, menjaga nama ayahnya, dan tidak menyerah begitu saja. Namun di sisi lain, ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Islam tak lagi bisa dihentikan. Ini bukan sekedar gerakan kecil, ini adalah kekuatan yang terus tumbuh, tak peduli seberapa keras ia dilawan. Saat pasukan kaum muslimin semakin mendekat dan kabar tentang sikap Rasulullah yang penuh pengampunan mulai terdengar, hati Ikrimah justru semakin gelisah. Benarkah semua ini akan berakhir tanpa balas dendam? Benarkah orang yang selama ini kami sakiti justru datang dengan membawa pengampunan? Pertanyaan-pertanyaan itu mengguncangkan keyakinannya. Namun, satu hal yang ia tahu pasti. Namanya disebut-sebut sebagai salah satu yang tidak akan dibiarkan begitu saja. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Ikrimah merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan amarah, bukan kebencian, tetapi ketakutan. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan keputusan yang harus ia ambil. Apakah ia akan tetap bertahan sebagai musuh atau menghadapi sesuatu yang selama ini ia hindari? Langit Mekah seakan menjadi saksi bahwa hidup Ikrimah akan segera berubah. Dan konflik yang selama ini ia bangun, kini mulai berbalik, mengarah langsung ke dalam dirinya sendiri. Mekah, kota yang selama ini menjadi pusat kekuatan Quraisy, kini berubah sunyi oleh ketegangan. Pasukan kaum muslimin telah memasuki kota, namun bukan dengan pedang terhunus, melainkan dengan ketenangan yang justru membuat hati semakin gelisah. Tidak ada pembalasan besar-besaran, tidak ada pertumpahan darah seperti yang dibayangkan. Justru pengampunan.
Namun bagi Ikrimah bin Abu Jahal, keadaan ini bukanlah kabar baik. Namanya termasuk dalam daftar orang-orang yang dahulu sangat keras memusuhi Islam dan tidak semua langsung mendapatkan jaminan aman. Di titik inilah, hidupnya benar-benar berada di ujung jalan. Ia berdiri di antara dua pilihan, bertahan dan menghadapi konsekuensi, atau melarikan diri meninggalkan segalanya. Dan Ikrimah memilih pergi. Tanpa banyak bicara, ia meninggalkan Mekah, kota kelahirannya, tempat ia tumbuh, tempat segala kenangan tentang ayahnya hidup. Kini ia tinggalkan begitu saja. Langkahnya cepat, namun hatinya berat. Ia menuju arah Yaman, berharap bisa menemukan tempat aman, jauh dari jangkauan kaum muslimin. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin jelas ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ini bukan sekedar pelarian fisik, ini adalah pelarian dari kenyataan. Di sepanjang perjalanan, pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan masa lalu. Setiap peperangan yang pernah ia ikuti, setiap kebencian yang ia pelihara, semua muncul silih berganti. Namun yang paling mengganggunya adalah satu hal yang tidak ia duga. Sikap Rasulullah. Bagaimana mungkin seseorang yang selama ini ia musuhi tanpa henti, justru memilih untuk memaafkan banyak orang? Bagaimana mungkin orang yang pernah disakiti, diusir, bahkan diperangi, tidak datang dengan balas dendam? Pertanyaan itu terus menghantui Ikrimah. Namun ia tetap menolak untuk berhenti. Baginya, sudah terlambat untuk kembali. Sementara itu, di Mekah, seseorang mengambil langkah yang sangat berani. Ummu Hakim, istri Ikrimah. Ia telah lebih dulu memeluk Islam, dan meskipun suaminya dikenal sebagai musuh keras Rasulullah, ia tidak kehilangan harapan. Dengan penuh keyakinan, ia mendatangi Rasulullah, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk suaminya yang sedang melarikan diri. Dengan suara yang penuh harap, ia memohon, "Wahai Rasulullah, berikanlah ampunan untuk Ikrimah." Permintaan itu bukan hal kecil. Ikrimah bukan orang biasa. Ia adalah simbol perlawanan, seseorang yang telah banyak menyakiti kaum muslimin. Namun yang terjadi di luar dugaan. Rasulullah mengabulkan permintaan itu. Bahkan sebelum Ikrimah kembali, sebelum ia meminta maaf, sebelum ia mengucapkan satu kata pun, pintu maaf telah dibuka untuknya. Kabar itu pun sampai ke telinga Ummu Hakim. Tanpa menunda, ia segera menyusul suaminya. Ia menempuh perjalanan panjang, menembus panasnya gurun, hanya untuk satu tujuan, menyelamatkan Ikrimah. Sementara itu di tengah pelariannya, Ikrimah mulai merasakan kelelahan, bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Ia mencoba menguatkan dirinya, meyakinkan bahwa keputusannya sudah benar. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai retak. Ia mulai bertanya, apakah benar jalan yang ia pilih ini adalah satu-satunya jalan? Ataukah ada sesuatu yang selama ini ia abaikan? Ketika akhirnya ia tiba di tepi lautan dan bersiap untuk menyeberang, ia berpikir bahwa ia telah cukup jauh dari masa lalunya. Namun ia tidak tahu bahwa justru di tempat itulah perjalanan hidupnya akan mencapai titik yang tidak pernah ia bayangkan. Sementara di kejauhan, Ummu Hakim terus mencarinya, membawa kabar yang bisa mengubah segalanya. Dua perjalanan, dua arah. Satu menuju pelarian, satu lagi menuju harapan. Dan keduanya akan segera bertemu di titik yang menentukan. Sebuah titik yang akan mengubah Ikrimah selamanya. Langit di atas lautan tampak gelap. Angin yang semula berhembus pelan kini berubah menjadi kencang dan ganas. Gelombang mulai meninggi, menghantam sisi kapal tanpa ampun. Di atas kapal itu, Ikrimah bin Abu Jahal berdiri, mencoba menjaga keseimbangan. Namun ini bukan sekadar badai biasa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Orang-orang di kapal mulai panik.
Teriakan terdengar di mana-mana. Barang-barang terlempar, layar kapal bergetar hebat, dan air mulai masuk dari berbagai sisi. Seorang awak kapal berteriak keras, "Ringankan beban, buang apapun yang bisa dibuang." Namun, bukan hanya barang yang dilepaskan. Satu persatu, manusia mulai kehilangan harapan. Dalam kepanikan itu, tiba-tiba terdengar suara lain. "Berdoalah hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tinggalkan semua sembahan selainnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Dia." Kalimat itu menembus hati Ikrimah. Ia terdiam. Di tengah kekacauan, ia justru merasa seperti waktu berhenti. Tinggalkan semua sembahan selainnya. Bukankah itu yang selama ini dibawa oleh Rasulullah? Gelombang kembali menghantam kapal dengan keras. Ikrimah hampir terjatuh. Tubuhnya basah oleh air laut. Nafasnya mulai tak teratur. Namun pikirannya justru semakin jernih. Ia melihat sekelilingnya. Orang-orang yang sebelumnya menyebut nama berhala, kini hanya memanggil satu nama. Allah. Tidak ada lagi Lata, tidak ada lagi Uzza. Semua hilang, seakan tidak pernah ada. Hanya satu yang mereka yakini. Hanya satu yang mereka harapkan. Dan saat itulah, sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam mulai muncul ke permukaan. Sebuah kesadaran. Jika dalam kondisi seperti ini, semua orang hanya bergantung kepada Allah. Lalu untuk apa selama ini ia bertahan dengan keyakinan yang lain? Gelombang semakin besar, petir menyambar. Langit seakan terbelah. Kapal itu berada di ambang kehancuran. Dan di titik itulah, Ikrimah tidak lagi bisa lari. Ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik nama besar ayahnya. Tidak lagi bisa menyalahkan keadaan. Tidak lagi bisa menghindar dari kebenaran. Ia menutup matanya. Hatinya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, ia berbicara bukan dengan amarah, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan ketulusan. "Ya Allah, jika Engkau selamatkan aku dari keadaan ini." Suaranya terputus oleh gemuruh ombak. "Aku akan kembali dan aku akan beriman kepadamu." Kata-kata itu keluar bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran yang lahir dari dalam hati. Saat itu, tidak ada lagi Ikrimah sang penentang. Tidak ada lagi Ikrimah anak Abu Jahal. Yang ada hanyalah seorang manusia yang menyadari betapa kecil dirinya di hadapan kekuasaan Allah. Badai terus mengamuk, namun entah mengapa, di dalam hatinya justru mulai terasa tenang. Seolah-olah setelah sekian lama, ia akhirnya menemukan sesuatu yang hilang. Harapan. Detik demi detik berlalu, dan perlahan angin mulai mereda. Gelombang yang tadi ganas kini mulai menurun. Langit yang gelap perlahan membuka cahaya. Kapal itu selamat. Orang-orang mulai bersujud syukur. Sebagian menangis, sebagian masih terdiam tak percaya. Namun bagi Ikrimah, ini bukan sekadar selamat dari badai. Ini adalah jawaban. Jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini ia hindari. Jawaban atas kegelisahan yang terus menghantuinya. Jawaban atas perjalanan panjang yang penuh kebencian. Ia berdiri, menatap lautan yang kini tenang. Namun di dalam dirinya
terjadi perubahan besar. Janji yang ia ucapkan bukan sekadar kata-kata. Itu adalah titik balik. Ia tahu, ia tidak bisa lagi kembali menjadi orang yang sama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ikrimah merasa ia tahu kemana harus melangkah. Bukan menjauh, tetapi kembali. Kembali ke Makkah. Kembali kepada Rasulullah. Kembali kepada kebenaran yang selama ini ia tolak. Namun ia belum tahu bahwa di daratan sana seseorang sedang mencarinya, membawa kabar yang akan semakin menguatkan langkahnya. Dan pertemuan itu akan menjadi awal dari kehidupan yang benar-benar baru. Badai telah berlalu, namun gelombang perubahan dalam hati Ikrimah baru saja mulai. Laut yang tadi mengamuk, kini kembali tenang. Langit yang semula gelap, perlahan berubah cerah. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Ikrimah bin Abu Jahal, segalanya telah berubah. Ia berdiri di tepi kapal, memandang jauh ke arah cakrawala. Angin laut kini terasa lembut, sangat berbeda dengan beberapa saat yang lalu. Tetapi di dalam hatinya, justru sedang terjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari badai tadi. Sunyi. Bukan sunyi yang kosong, tetapi sunyi yang penuh dengan pemikiran. Ia mengingat kembali kata-katanya, janji yang ia ucapkan saat menghadapi kematian. Jika aku selamat, aku akan kembali. Kata-kata itu terus terngiang. Tidak ada yang memaksanya mengucapkannya. Tidak ada yang mendengar, kecuali Allah. Dan justru karena itulah ia tahu, ia tidak bisa mengingkarinya. Namun langkah untuk kembali bukanlah hal yang mudah. Bayangan masa lalu mulai muncul satu persatu. Setiap peperangan, setiap kebencian, setiap luka yang pernah ia sebabkan, semuanya kembali terasa nyata. Bagaimana mungkin ia yang dulu berada di barisan paling depan untuk melawan, kini harus datang sebagai seseorang yang meminta ampun? Bagaimana mungkin ia yang dikenal sebagai anak Abu Jahal, kini berdiri di hadapan Rasulullah? Keraguan itu datang, perlahan tapi pasti. Ia menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berbuat apa. Namun di balik keraguan itu, ada sesuatu yang lebih kuat. Ketulusan. Ia tahu apa yang ia rasakan di tengah badai itu bukanlah kebetulan. Itu bukan sekedar ketakutan. Itu adalah kesadaran. Dan kesadaran itu tidak bisa ia abaikan lagi. Kapal akhirnya merapat di daratan. Orang-orang turun satu persatu, kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Namun Ikrimah masih berdiri beberapa saat. Seolah-olah ia sedang menimbang masa depan yang akan ia pilih. Pergi lebih jauh dan melupakan semuanya, atau kembali menghadapi masa lalu. Nafasnya panjang, matanya terpejam sesaat. Lalu perlahan, ia melangkah turun. Namun arah langkahnya bukan menjauh. Ia berbalik. Kembali. Perjalanan menuju Mekah bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan batin yang penuh dengan pergulatan. Setiap langkah terasa berat, namun juga terasa benar. Di tengah perjalanan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari kejauhan, tampak seseorang mendekat. Langkahnya cepat, wajahnya penuh harap. Itu adalah Ummu Hakim, istrinya. Perempuan yang selama ini ia tinggalkan. Perempuan yang diam-diam telah memeluk Islam, dan kini datang mencarinya. Mereka saling berhadapan. Sejenak, hanya ada keheningan.
Ummu Hakim menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, namun bukan kesedihan, melainkan harapan. Ikrimah, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Jangan takut. Ia melangkah lebih dekat. Aku datang membawa kabar yang akan mengubah segalanya. Ikrimah terdiam, hatinya berdebar. Apa maksudmu? Ummu Hakim tersenyum, senyuman yang menenangkan. Rasulullah telah memaafkanmu. Kalimat itu seperti menghentikan waktu. Ikrimah tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap seolah tidak percaya. Bahkan sebelum kau kembali, sebelum kau meminta, beliau sudah mengampunimu. Hening. Tidak ada suara, hanya detak jantung yang terasa semakin kuat. Bagaimana mungkin? Seseorang yang selama ini ia musuhi, seseorang yang ia lawan di medan perang, seseorang yang telah ia sakiti, justru memberinya ampunan tanpa syarat. Perasaan yang selama ini ia tahan akhirnya runtuh. Bukan amarah, bukan kebencian, tetapi penyesalan. Ia menundukkan kepala. Air mata yang selama ini tak pernah ia tunjukkan, kini mulai jatuh perlahan. Apakah masih ada tempat bagiku? Suaranya lirih, penuh kerendahan. Ummu Hakim mengangguk. Selalu ada, selama kau mau kembali. Kalimat itu sederhana, namun bagi Ikrimah, itu adalah jawaban dari semua kegelisahan. Tidak ada lagi alasan untuk lari. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Semua yang ia cari, semua yang ia takutkan, kini telah jelas. Ia menarik nafas dalam-dalam. Hatinya terasa ringan, jauh lebih ringan dari sebelumnya. Keputusan telah diambil. Ia akan kembali ke Mekah, namun bukan sebagai musuh, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai seseorang yang siap membuka lembaran baru. Langkahnya kini berbeda, lebih tenang, lebih mantap, lebih yakin. Dan untuk pertama kalinya, Ikrimah tidak lagi berjalan dengan kebencian. Ia berjalan dengan harapan. Ketegangan yang sebelumnya memenuhi hatinya, kini perlahan menghilang, digantikan dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Badai telah berlalu, keraguan mulai sirna, dan kini ia siap menghadapi pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah Ikrimah menuju Mekah kini terasa berbeda. Bukan lagi langkah seorang pelarian, tetapi langkah seorang yang sedang kembali. Di sampingnya, Ummu Hakim berjalan dengan tenang. Sesekali ia menatap suaminya, seakan memastikan bahwa keputusan ini benar-benar datang dari hati yang tulus. Semakin dekat mereka ke Mekah, semakin kuat detak jantung Ikrimah. Kenangan demi kenangan kembali muncul. Jalan-jalan yang pernah ia lewati, tempat-tempat yang pernah menjadi saksi kebanggaan dan kesombongannya, kini terasa asing. Ia bukan lagi orang yang sama. Namun satu hal yang masih tersisa adalah rasa takut. Bukan takut akan hukuman, tetapi takut apakah ia benar-benar akan diterima. Sesampainya di Mekah, suasana kota terasa damai. Tidak ada kekacauan, tidak ada balas dendam, hanya ketenangan yang justru membuat hatinya semakin bergetar. Ummu Hakim menoleh kepadanya. Jangan ragu, beliau menunggumu. Kalimat itu membuat langkah Ikrimah kembali mantap. Dan akhirnya, saat yang ia hadapi dalam pikirannya berulang kali, kini benar-benar ada di depan mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikrimah berhenti sejenak. Tubuhnya terasa kaku, lidahnya keluh. Inilah orang yang selama ini ia lawan.
Inilah orang yang selama ini ia benci. Dan kini, ia datang bukan sebagai musuh, tetapi sebagai seorang yang memohon ampun. Perlahan, ia melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, namun juga terasa seperti melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Ketika akhirnya ia berdiri di hadapan Rasulullah, ia tidak lagi melihat sosok yang harus ia lawan. Yang ia lihat adalah ketenangan dan kelembutan. Tanpa bisa menahan diri, Ikrimah menundukkan kepalanya. Suaranya bergetar, namun penuh kejujuran. "Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Ia berhenti sejenak, menahan haru. "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya." Kalimat itu keluar bukan sekedar ucapan. Itu adalah pengakuan dari hati yang telah melalui perjalanan panjang. Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada mereka. Dan saat itulah, sesuatu yang tidak pernah Ikrimah bayangkan terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Bukan senyuman kemenangan, bukan senyuman yang mengingatkan masa lalu, tetapi senyuman penuh penerimaan. Beliau mendekat dan menyambut Ikrimah dengan penuh kehangatan. Tidak ada kata-kata yang menyakitkan, tidak ada pengingat tentang kesalahan masa lalu, tidak ada balasan atas semua yang pernah terjadi. Hanya penerimaan. Ikrimah terdiam. Hatinya terasa seperti runtuh, namun bukan karena takut, melainkan karena kelegaan. Selama ini, ia hidup dengan beban kebencian. Selama ini, ia merasa harus mempertahankan sesuatu yang ternyata tidak memberinya ketenangan. Dan kini, dalam satu momen, semuanya hilang, digantikan oleh sesuatu yang baru, kedamaian. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Namun kali ini, bukan karena kehilangan, melainkan karena menemukan. Ia telah menemukan kebenaran yang selama ini ia cari tanpa sadar. Ia telah menemukan jalan yang selama ini ia hindari. Dan yang paling penting, ia telah menemukan tempatnya. Rasulullah tidak hanya menerima keislamannya, tetapi juga menghapus masa lalunya. Seolah-olah semua yang telah terjadi tidak lagi menjadi beban. Di momen itu, Ikrimah benar-benar terlahir kembali. Bukan sebagai anak Abu Jahal, bukan sebagai musuh Islam, tetapi sebagai seorang Muslim. Perjalanan panjangnya, penuh konflik, kebencian, dan pelarian, akhirnya menemukan titik terang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ikrimah merasakan ketenangan yang sejati. Kini, tidak ada lagi yang harus ia kejar, tidak ada lagi yang harus ia buktikan. Yang ada hanyalah satu tujuan baru, menjalani hidup di jalan Allah. Sejak hari itu, hidup Ikrimah bin Abu Jahal benar-benar berubah. Bukan perubahan kecil, tetapi perubahan total yang menghapus jejak masa lalunya. Ia yang dulu dikenal sebagai penentang paling keras, kini justru menjadi salah satu pembela Islam yang paling berani. Hari-harinya tidak lagi diisi dengan kebencian, melainkan dengan ibadah, ketundukan, dan tekad untuk menebus semua yang telah ia lakukan. Setiap kali mengingat masa lalunya, hatinya dipenuhi rasa penyesalan. Namun bukan penyesalan yang melemahkan, melainkan penyesalan yang menguatkan. Ia ingin membuktikan bahwa keimanannya bukan sekedar kata-kata, bahwa taubatnya bukan hanya sesaat, dan kesempatan itu pun datang. Dalam berbagai peperangan setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ikrimah berdiri di barisan terdepan, bukan lagi melawan Islam, tetapi membelanya dengan seluruh jiwa dan raganya. Di medan perang Yamamah, salah satu pertempuran paling berat melawan kaum murtad, Ikrimah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia maju tanpa ragu, seolah ingin menebus setiap langkah yang dulu ia gunakan untuk melawan kebenaran.
Di tengah panasnya pertempuran, ia berseru dengan penuh keyakinan, "Aku pernah memerangi Rasulullah, maka hari ini aku akan berjuang sekuat tenaga untuk Allah." Pedangnya terangkat, langkahnya mantap, dan hatinya penuh dengan keimanan. Pertempuran itu berlangsung sengit, banyak pejuang gugur dan darah mengalir di medan perang. Namun Ikrimah tidak mundur. Hingga akhirnya, ia pun gugur sebagai syahid. Sebuah akhir yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dari seorang anak musuh terbesar Islam, menjadi seorang pejuang yang mengorbankan nyawanya demi agama yang dulu ia benci. Kisah Ikrimah bukan sekedar tentang perubahan, tetapi tentang harapan bahwa siapapun kita, seberat apapun masa lalu kita, selama pintu taubat masih terbuka, kita selalu punya kesempatan untuk kembali. Dan mungkin di antara kita ada yang sedang berada di jalan yang sama, mencari, ragu, atau bahkan menjauh. Namun kisah ini mengingatkan bahwa hidayah bisa datang kapan saja, dan ketika itu datang, satu keputusan bisa mengubah segalanya. Kisah Ikrimah bin Abu Jahal mengajarkan kita satu hal yang sangat dalam. Tidak ada manusia yang terlalu jauh dari hidayah. Seberat apapun masa lalu kita, selama kita mau kembali, Allah selalu membuka pintu ampunan. Jangan pernah merasa terlambat untuk berubah, karena bisa jadi satu keputusan hari ini mengubah seluruh hidup kita selamanya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekat agar lebih banyak yang terinspirasi. Tulis juga di komentar kalian menonton dari kota mana dan kisah siapa lagi yang ingin kalian dengar. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, hanya di Check In, Cerita dan Kisah Inspiratif.